Hadirin yang berbahagia, tidak terasa jamaah, malam ini kita sudah memasuki malam yang keberapa ya kira-kira ya Pak? Takut salah sebut. Hah? 22? Hah? Oh 22, ada yang 23 katanya Pak. Waduh, lebarannya duluan kali Pak ya? 23. Ya 22 kayaknya ya. Malam 22, Masya Allah. Sepertinya lebaran kita akan datang lebih cepat ya Pak ya. Ini udah mikir lebaran baik ya. Ini ngomong-ngomong, baju lebaran udah pada beli belum ya? Belum lah? Belum ya? Nasib ya Pak ya? THR udah turun belum Pak? THR Pak? Belum. Ya kalau urusan THR silahkan menghadap masing-masing kerjaan ya. Karena setiap orang pasti berharap turunnya THR atau hadiah tahun. Akhir tahun ya, lebaran. Jamaah yang berbahagia, THR umat Islam sebenarnya tidak bisa diukur dari materi saja, melainkan THR atau hadiah yang sebenarnya orang beriman itu adalah ketika seseorang menyelesaikan akhir bulan Ramadan, dia mendapatkan barokah dan keberkahan di dalamnya. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa Rasulullah berkata, celakalah dan rugilah orang-orang yang keluar dari bulan Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Ngeri apa ya? Ini Ramadan 30 hari boro-boro sholat tarawih Pak, puasanya kadang puasa kadang kagak. Tarawihnya Pak Ustadz, tarawih kan sholat sunnah muakkad, berarti isya dulu apa tarawih dulu Pak Ustadz? Ini ada pertanyaan dari murid saya di sekolah Al-Azhar. Kamu ngerjain yang mana? Kata saya begitu. Ya saya pas masuk masjid imam rakaat ke-5, berarti tarawihnya udah jalan Pak Ustadz. Lah saya kan bingung ya, langsung aja tarawih katanya begitu. Terus isyanya gimana? Isyanya mah ya bablas Pak Ustadz, anggap aja sudah sholat karena satu paket sama tarawih kan gitu. Nah hal-hal kayak gini jamaah sekalian seringkali tidak dipahami oleh kaum muslimin seperti itu. Dianggap bahwa sholat isya itu sudah masuk dalam kewajiban sholat tarawih, kan begitu ya. Padahal sesungguhnya sholat wajib ain yaitu di sholat isya itu sendiri. Adapun sholat sunnah tarawih adalah sunnah muakkad yang diutamakan dan ditekankan saja. Adapun kondisi kita sedang sakit, sedang tidak enak badan, silahkan sholat di rumah. Ataupun mungkin sholatnya terlalu berat 23 rakaat, bisa dilaksanakan 11 rakaat begitu. Kurang lebih kita memiliki sisa waktu ya, 8 hari ya, kalau kita umurnya panjang Pak, mudah-mudahan gitu. Satu pertanyaan di dalam diri kita, sudahkah hari ini kita menambah kebaikan? Apapun itu, sedikit kebaikan yang kita lakukan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sedikit kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan, Allah pasti akan berikan ganjaran. Berikut keburukan juga, dosa yang kita lakukan pun di bulan Ramadan Allah akan memberikan ganjaran. Berbicara tentang kebaikan, orang yang berbuat baik apapun itu di bulan Ramadan, membaca Al-Qur'an, sedekah, menyantuni anak yatim, maka pahala kebaikannya lebih besar dibanding bulan-bulan umumnya. Begitupun sebaliknya, hadirin sekalian, dosa, maksiat yang dilakukan dengan sengaja di bulan Ramadan, maka beban dosanya akan dipanggul oleh kita semua lebih besar dibanding bulan-bulan pada umumnya. Mungkin yang biasanya kita ngomongin orang ya Pak, siang hari ketika bulan Ramadan, istirahat dulu, tahan dulu gitu. Habis lebaran gimana Pak? Ya silahkan. Mau namanya mulut ya Pak, susah Pak ya. Ya ini kan lisan tidak bertulang ya Pak. Terkadang lisan kita suka lepas kontrol begitu. Ya mudah-mudahan kita semua dihapuskan dosa-dosa lisan kita yang seringkali mengucapkan hal-hal yang di luar daripada
ridho Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang kita ucapkan seringkali membuat Allah marah dan membuat Allah tidak suka kepada kita. Hadirin yang berbahagia, pesan Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada penghujung akhir Ramadan adalah memperbanyak i'tikaf atau berdiam diri di dalam masjid rumah Allah. Pak Ustadz, boro-boro ke masjid saya mah untuk sholat tarawih aja agak bingung. Kenapa? Karena saya dan keluarga mau pergi pulang kampung ya, atau keluar kota Pak Ustadz, belum tes PCR, belum beli tiketnya harus on the road apalah gitu ya istilahnya. Artinya apa? Banyak hal yang seringkali kita lupakan pada penghujung akhir Ramadan. Kita lihat stasiun Senen, terminal Bekasi, terminal Kalideres, apapun terminal dan stasiun di Jabodetabek sudah penuh Pak. Berbondong-bondong orang antri untuk membeli tiket perjalanan. Mereka lupa bahwasanya pada penghujung akhir Ramadan inilah kesempatan untuk meminta ampun kepada Allah buka. Iya kali Ramadan kemarin kita udah diampuni dosanya ya, alhamdulillah ya. Tapi kan tidak ada yang menjamin kita diampuni atau tidak. Artinya kita harus terus berupaya untuk bisa memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Waktunya kapan? Inilah momentum yang tepat jamaah sekalian. 10 hari terakhir Ramadan, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, adalah hari-hari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Rasulullah pernah menyampaikan sebuah pesan kepada kita. Salasun la turaddu da'watuhum. Ada 3 golongan orang-orang yang doanya akan diijabah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab. Artinya langsung Allah ijabah. Siapa di antaranya? As-shaimu hatta yuftiru. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Maka perbanyaklah berdoa menjelang berbuka puasa. Kurangi bermain-main, kurangi melamun, berdiam diri, perbanyak berdoa, dekatkanlah diri kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar dan kemuliaan malam-malam penghujung akhir Ramadan, sehingga kita meninggalkan Ramadan ini dengan nilai kepuasan, bukan dengan nilai ketidakpuasan atau nilai penyesalan. Nauzubillahi min dzalik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Hadanallahu iyyakum ajmain. Terima kasih, semoga barokah dan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.